Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi analisis time series model ARIMA. Apa sebenarnya model ARIMA ini? Jadi, model ARIMA adalah salah satu model pada time series univariate. Dikatakan univariate karena pada model ARIMA ini kita hanya menggunakan satu variabel dependent. Jadi kita hanya menggunakan satu variabel dependent untuk membentuk modelnya. Jadi model yang kita pakai nanti hanya ada satu variabel dependent. Kemudian apa menariknya dari model ARIMA ini? Jadi model ARIMA atau kepanjangan dari model autoregressive integrated moving average ini merupakan salah satu teknik ramalan model time series yang hanya didasarkan pada perilaku variabel itu sendiri. Jadi di ARIMA ini kita nanti akan membuat model didasarkan pada perilaku dari variabel itu maupun dari jadi kayak dari datanya dia sendiri atau dari error dari datanya dia sendiri. Jadi nanti bisa base error atau base data. Nah, apa alasan penggunaan model ini? Jadi di dalam data-data ekonomi itu ada suatu bentuk teori yang terkadang kita tidak nemukan. Ini teorinya teori yang mana atau teori yang dipakai itu kadang sudah dijelaskan sehingga model time series ini dapat menjadi solusi ketika memang kita sulit untuk menjelaskan teori itu. Kayak misalkan kita mau nyari gimana sih nilai tukar itu kita dapatkannya, modelkannya nilai tukar seperti apa, harga saham seperti apa, inflasi seperti apa. Karena data-data ini biasanya sulit dijelaskan oleh teori, maka kita juga bisa menggunakan metode ARIMA untuk analisis lebih jauh. Secara umum, model-model pada ARIMA ini biasanya dia akan berupa 4 hal ini, yaitu model autoregressive, kemudian model moving average, kemudian autoregressive moving average, dan yang terakhir adalah model autoregressive integrated moving average. Jadi ada model AR, ada model MA, kemudian ada model ARMA, dan yang terakhir adalah model ARIMA. Nah, apa perbedaan dari 4 model ini? Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah model autoregressive. Jadi model autoregressive adalah suatu bentuk model yang kita dapatkan dengan melakukan suatu bentuk persamaan. Jadi kayak kita membuat persamaan itu, variabel Y itu hanya dipengaruhi oleh variabel Y sebelumnya. Jadi dia menggunakan di sini adalah variabel Y itu atau variabel dependent. Dia hanya dipengaruhi oleh variabel Y pada nilai sebelumnya. Jadi kalau saya bilang ROA saat ini itu sangat dipengaruhi oleh ROA sebelumnya seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai model autoregresif. Jadi dia hanya menilai atau dia hanya mengatakan bahwa saya yang ada saat ini itu saya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada pada diri saya sebelumnya. Nah, misalkan kita punya variabel Y, dia hanya dipengaruhi oleh nilai Y T pada satu periode sebelumnya. Nah, kalau dia hanya dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya, biasanya nanti model yang dimaksud atau model yang digunakan adalah model AR1. Nah, bagaimana cara nulisnya? Cara nulisnya hampir mirip dengan regresi secara umum, tetapi bedanya di sini adalah dia sama-sama menggunakan variabel Y. Jadi, YT sama dengan beta 0 plus B1 YT-1 plus error T. Jadi, dia tidak ada variabel X, dan variabel X-nya ya dirinya dia sendiri. Seperti itu. Kemudian secara lebih jauh, kalau kita nanti mendapatkan model autoregresif ARP, dia nanti akan modelnya adalah YP sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 min 1 plus beta 2, YT sama dengan beta 0 plus beta 1 XT min 1 plus beta 2 YT min 2 dan seterusnya
sampai beta P, YT min P plus error T. Nah, dalam model autoregresif ini ada beberapa yang harus teman-teman penuhi di dalam pengujian asumsi klasiknya, yaitu dia harus memiliki rata-rata 0 dan varian konstan, serta tidak saling berhubungan atau tidak terjadi autokorelasi dalam error. Itu untuk model autoregresif. Selanjutnya adalah model moving average. Moving average ini kalau autoregresif itu modelnya hanya didasarkan pada dirinya sendiri di masa lalu. Kalau model moving average ini adalah nilai yang ada pada kita saat ini itu dipengaruhi oleh error-error yang ada sebelumnya. Jadi adanya kita saat ini itu sebenarnya merupakan pengaruh dari error-error yang sudah dilakukan atau sudah terjadi sebelumnya. Jadi dependent variabelnya dipengaruhi oleh error-error yang ada sebelumnya. Jadi di sini dia makanya adalah base error. AR base-nya dirinya sendiri, MA base-nya error. Jadi, misalkan kita punya YT, itu hanya dipengaruhi oleh nilai residual pada satu periode sebelumnya, maka modelnya adalah MA1, di mana YT sama dengan alfa 0 plus alfa 1 ET plus alfa 2 ET min 1. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya, ET min 1. Nah, untuk model MAQ, jadi model secara umum dari model moving average itu adalah YT sama dengan alfa 0 plus alfa 1 E1 plus alfa 2 ET min 2 dan seterusnya sampai alfa Q ET min Q. Model ARIMA, model AR, model MA itu sangat mirip. Bedanya adalah kalau di AR kita makainya adalah YT min 1, YT min 2, YT min 3. Kalau di MA kita menggunakannya adalah error T min 1, error T min 2, dan seterusnya. Jadi variabel independennya yang berbeda. Kalau di AR independennya adalah YT, kalau di MA independennya adalah AT, error T. Kemudian yang selanjutnya adalah model ARMA. Jadi namanya saja model ARMA atau model autoregressive moving average. Maka model ini merupakan model gabungan antara model AR dan model MA. Kenapa adanya suatu gabungan dari kedua buah model ini? Karena dalam perilaku ekonomi tidak hanya dia murni AR atau murni MA, sehingga para ahli dia menggunakan suatu model yang merupakan gabungan dari kedua model tersebut. Nah, kalau misalkan bagaimana cara kita menulisnya? Kalau misalkan kita punya variabel YT, dia dipengaruhi oleh YT pada satu periode sebelumnya dan nilai error satu periode sebelumnya juga, maka modelnya adalah ARMA 1, 1. Jadi nulisnya adalah ARMA 1,1. Dan kita dapat tuliskan adalah YT sama dengan beta 0 plus beta 1 XT min 1 plus alfa 0 ET plus alfa 1 ET min 1. Jadi di sini adalah YT min 1-nya ini adalah ordernya AR. Kemudian alfa 1 ET min 1 ini adalah ordernya MA. Sehingga kita dapatnya ordernya adalah ARMA 1,1. Selanjutnya untuk model ARMA P, Q, jadi P untuk ordernya AR, Q untuk ordernya MA, kita dapat tuliskan sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 YT min 1 plus beta 2 YT min 2 dan seterusnya sampai beta P YT min P plus alfa 0 ET plus alfa 1 ET min 1 dan seterusnya sampai alfa Q ET min Q. Jadi model yang secara umum dari data itu terkadang kita memang bangunnya adalah model ARMA. Jadi dia akan bisa mendapatkan model yang lebih kompleks dibandingkan model-model yang sebelumnya. Kemudian apa itu model ARIMA atau model integrated autoregressive integrated moving average?
Secara umum, model-model yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu model AR, model MA, dan model ARMA, itu ada syarat yang harus teman-teman penuhi kalau pakai model-model itu. Jadi model itu bisa dilakukan ketika data yang teman-teman miliki adalah data stasioner. Datanya ini, sifat datanya itu adalah stasioner. Kemudian apa itu stasioner? Suatu data dikatakan stasioner jika dia memenuhi 3 kriteria. Jadi dia memenuhi 3 kriteria, yaitu rata-rata, jadi punya rata-rata, punya varian dan kovarian yang konstan. Jadi kalau nilai rata-ratanya dari waktu ke waktu dia cenderung tinggi, kemudian rendah sekali, kemudian tinggi lagi, kemudian sangat rendah sekali, terus dia terlalu tinggi jarak antar satu data dengan data yang lain, maka dia dikatakan tidak stasioner. Tapi kalau dia ya nilainya sekitar rata-rata lah, ya kalau naiknya nggak tinggi-tinggi banget, kalau turun juga tidak turun-turun banget, maka dia dikatakan datanya adalah stasioner. Tetapi pada saat kita melakukan suatu bentuk analisis data, ada kalanya data-data yang kita miliki itu tidak stasioner. Pasti nanti teman-teman akan mendapatkan banyak sekali data yang akan teman-teman analisis itu tidak stasioner. Sehingga di dalam pengujiannya atau pemodelannya, teman-teman membutuhkan suatu proses yang dinamakan proses differencing atau proses diferensi. Apa itu proses diferensi? Jadi proses diferensi itu adalah salah satu bentuk proses yang digunakan untuk mencari perbedaan antara satu periode dengan periode sebelumnya. Nah, proses diferensi ini juga biasanya dilakukan bagi teman-teman yang mendapati masalah pada pengujian autoregresif. Nanti lebih jauh akan mungkin kita bahas kapan-kapan. Jadi proses diferensi ini dilakukan untuk mendapatkan suatu bentuk data yang stasioner. Ketika proses diferensi dilakukan, maka dia akan menghilangkan satu data yang paling atas. Karena dia prosesnya adalah, kayak kasarannya apa tadi? Karena prosesnya dia adalah mengurangi kan perbedaan antara satu periode dengan periode sebelumnya, maka datanya akan berkurang 1, untuk diferensi order 1, diferensi order 2 dia akan berkurang 2, dan seterusnya. Nah, ketika data yang kita miliki tadi tidak stasioner dan kita melakukan diferencing, maka model inilah nanti yang kita sebut sebagai model ARIMA. Kalau dia stasioner, berarti dia modelnya ARMA, tapi kalau dia tidak stasioner, yang nanti kita sebut sebagai ARIMA. Di mana proses, kenapa dia berbeda kok jadi ARIMA? Jadi di sini, di I-nya itu adalah integrated, yang artinya adalah proses differencing-nya itu. Jadi kalau dia ada proses differencing, maka dia modelnya adalah model ARIMA. Nah, model ARIMA ini biasanya disebutkan dengan ARIMA PDG, P untuk orde AR, D untuk ordenya integrasi atau differencing, dan I adalah untuk ordenya MA. Jadi tidak banyak nanti kita bahas terkait dengan materi, nanti mungkin kita akan lebih banyak, memang di sini lebih banyak untuk membahas tentang contohnya. Nah, kemudian pemodelannya ARIMA seperti apa? Jadi pemodelan ARIMA ada 3, yaitu yang pertama nanti kita adalah identifikasi model, kemudian yang kedua adalah estimasi parameter model, kemudian yang ketiga adalah uji diagnostik, dan yang terakhir adalah peramalan atau prediksi. Jadi keuntungan dari penggunaan model ARIMA ini adalah teman-teman bisa nanti akan mendapatkan hasil peramalan atau peramalan yang teman-teman inginkan, itu nanti dia bisa disetting sesuai dengan keinginannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya data misalkan 4 tahun, teman-teman bisa melakukan peramalan atau untuk prediksi data 1 tahun ke depan. Jadi data 1 tahun ke depan itu seperti apa, dapat teman-teman melakukan prediksi dengan menggunakan model ARIMA ini. Nah, bagaimana untuk masing-masing tahapannya? Kita mulai dari yang pertama adalah identifikasi model. Di dalam model identifikasi, seperti yang tadi kita ketahui bahwa pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah pengujian stasioneritas.
Pengujian stasionaritas ini bisa dilakukan dengan menggunakan grafik, bisa menggunakan polerogram. Jadi pakai grafik, kemudian bisa pakai polerogram. Dan yang terakhir nanti kita akan bisa menggunakan uji ADF atau Augmented Degifuller. Dari grafik, biasanya kita juga bisa lihat kecenderungan dari data, dari polerogram juga kita bisa. Tetapi terkadang karena kita punya argumen atau punya mata yang berbeda dengan yang lain, kadang kita bisa bilang, oh ini menurut saya stasioner, tapi kalau menurut teman-teman yang lain belum tentu stasioner. Sehingga ada salah satu uji yang bisa kita gunakan yang ada di sini adalah ADF, Auto Regressive Integrated Motive Average, dengan hipotesis yang pertama adalah H0-nya data tidak stasioner, kemudian HA-nya adalah data stasioner. Apa yang dilakukan ketika nanti ADF dilakukan, kita akan mendapatkan nilai probabilitas. Dari nilai probabilitas ini, silakan dicek apakah dia kurang dari 0,05 ataukah lebih dari 0,05. Kalau dia sudah kurang dari 0,05, berarti kita terima H0 dan kita simpulkan dia stasioner. Kalau sudah stasioner, berarti silakan lanjut ke langkah berikutnya. Nanti teman-teman lanjut untuk menentukan R-nya berapa. Jadi, selanjutnya ke sana. Kalau misalkan belum, Bu, saya mendapatkan probabilitasnya masih lebih dari 0,05. Berarti kalau dari sini teman-teman akan mendapatkan datanya masih belum stasioner. Karena datanya masih belum stasioner, maka teman-teman harus lakukan differencing. Jadi teman-teman lakukan differencing sampai dapat data yang stasioner. Jadi entah itu nanti differencingnya 1 kali, 2 kali, misalkan atau 3 kali atau 4 kali, teman-teman harus lakukan proses differencing itu sampai nanti teman-teman akan mendapatkan hasil data yang teman-teman miliki itu stasioner. Dalam hal ini biasanya pengujian stasioneritas kalau untuk data-data yang tidak terlalu parah, biasanya 1 kali differencing dia biasanya sudah menunjukkan bahwa dia sudah stasioner. Jadi differencing 1 kali biasanya dia sudah stasioner secara umum. Kemudian setelah pengujian stasioneritas, kita akan mengidentifikasi model dari data kita dengan menggunakan polerogram. Polerogram itu adalah salah satu bentuk kayak grafik gitu ya, yang dia biasa digunakan untuk menentukan orde dari AR dan MA. Jadi ada orde P sama orde Q-nya. Kita tahu itu dari polerogram. Jadi menentukan ordenya tidak sembarangan. Jadi kita akan menentukannya terlebih dahulu berdasarkan gambar. Misalnya gambarnya itu, dari gambar itu kita baru akan menentukan orde P dan Q-nya. Secara umum korelogram, jadi secara umum korelogram itu terdiri dari 2 gambar, yaitu gambar atau grafik. Yang pertama adalah autocorrelation function atau ACF, kemudian ada partial autocorrelation function yang biasa kita sebut nanti adalah PACF. ACF ini untuk modelnya untuk lihat ordenya MA, jadi jangan kebalik. Kemudian untuk PACF ini untuk melihat ordenya AR. Jadi ACF untuk MA, ordenya MA, PACF untuk ordenya AR. Nah, setelah kita mendapatkan model dari korelogram ini, kita bisa melakukan estimasi. Setelah estimasi, nanti teman-teman akan jadi setelah estimasi nanti teman-teman akan mendapatkan errornya, dan errornya nanti baru dilakukan pengujian. Nah, di model atau pola ACF dan PACF ini ada beberapa kesimpulan atau beberapa beberapa petunjuk kalau teman-teman kira-kira ini model saya AR, MA atau ARMA ya. Jadi yang pertama adalah model ARP. Model ARP ini dia akan menjadi model AR apabila yang pertama pola ACF-nya dia menurun secara eksponensial. Jadi dia
dia turunnya agak cepat gitu jadi dia biasanya disebut sebagai pola AR. Kemudian kalau di PACF-nya dia turun drastis atau ada cut off atau ada satu atau dua kayak kasarnya grafik atau anunya nanti nilainya nanti dia yang keluar dari batas nilai batas nilainya itu nanti dia disebut sebagai AR. Nah, MA kebalikan dari AR, jadi di pola ACF-nya dia ada satu atau dua atau tiga itu yang keluar dari batas, kemudian untuk PACF-nya dia menurun secara eksponensial. Kemudian kalau ARMA, dia menurun secara eksponensial di ACF dan menurun secara eksponensial juga di PACF. Jadi mungkin saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa di dalam pengujian atau di dalam pembuatan model ARIMA yang paling sulit adalah menentukan kira-kira orde P dan Q-nya seperti apa. Nah, model ARIMA ini kadang adalah model yang gampang dan tidak juga dia terkadang juga dia dianggap sebagai model yang sulit. Model yang sulit ini maksudnya adalah ketika kita nanti mendapatkan model, terkadang dia itu belum tentu apa ya namanya. Model ini benar nggak sih dia AR, benar-benar murni AR atau MA atau malah justru ARMA? Karena itu nanti pada saat penentuan order, teman-teman yakin aja, oh kalau menurut saya sih order saya adalah ini sama ini gitu aja. Jadi saya tidak bisa menjamin apakah betul order yang teman-teman pilih itu adalah order yang paling baik, karena sampai dengan hari ini saya juga masih terus belajar untuk menentukan kira-kira ini saya menentukan ordernya sudah betul belum ya, karena memang penentuan order itu akan sangat berpengaruh terhadap model yang akan diperoleh teman-teman semuanya. Jadi pede aja lah, saya juga tidak terlalu pintar dalam menentukan order. Jadi sampai dengan saat ini pun saya juga masih belajar untuk menentukan order yang paling baik. Kemudian ini adalah salah satu contoh model AR. Jadi dari bentuk datanya dia menyebar di sekitar nilai rata-rata. Jadi kayak gini bentuk datanya. Kemudian ini adalah model ACF-nya, dia turun lambat, kayak gini kan, dia turun lambat, gini. Ini turun lambat. Kemudian dia cut off, ada satu yang keluar dari batas, jadi kayak gini. Jadi ini adalah model AR1. Kalau model AR itu biasanya dia bisa benar-benar sesuai dengan teori. Jadi sesuai dengan teori dia udah benar-benar cut off, benar-benar modelnya turun eksponensial, tapi nanti di model MA dia tidak bisa seperti itu. Saya kemarin dapatkan juga nggak bisa kayak gitu juga. Nah, di sini adalah model AR2, jadi dia juga sama, dia turun secara eksponensial. Kemudian ada cut off di 2, ini ada 2. Terus ini ada cut off di sini. Terkadang karena kita adalah model-model time series yang sangat-sangat merindukan yang namanya model itu adalah model yang sederhana, maka jika ada cut off di ini jauh banget ya, ini biasanya tidak terlalu diperhatikan. Jadi kita perhatikan cut off yang agak dekat-dekat ini aja. Ini ada 2. Berarti ini adalah model AR2. Kemudian ini adalah model MA, jadi model moving average 2. Saya kemarin mau buat model MA1, tidak dapat sama sekali yang bagus. Jadi ini adalah keluar yang pertama, kemudian ini adalah keluar yang kedua. Jadi dia model MA2. Kalau di sini biasanya kita juga bingung, ini beneran bisa nggak sih? Ya, apa itu namanya, ini beneran MA atau ARMA gitu. Kalau misalkan teman-teman yakin ini adalah model ARMA, enggak apa-apa, coba aja kita masukkan order tertingginya, misalkan di sini adalah berapa? 1, 2, ini 12 gitu ya, 12, terus kemudian nanti 2, nanti kita coba lihat model mana yang paling baik. Karena kadang melihat model itu ini benar enggak ya gitu. Kalau memang yakin kira-kira ini bukanlah model MA dan yakin adalah model ARMA, ya nggak apa-apa, teman-teman coba di model ARMA. Nanti bisa mendapatkan model yang mana yang paling baik. Kalau ini juga hampir, ini adalah model ARMA juga, jadi MA juga, dia 2 ke bawah. Yang ini jangan dilihat karena ini adalah di lag 0, jadi di lag 0 yang kita lihat setelah lag 1. Ini kayak gini kalau misalkan kita tidak yakin, ini jangan-jangan ini adalah AR2 juga, ada AR2, MA-nya 2. Nggak apa-apa, kalau memang teman-teman merasa bahwa ini kemungkinan adalah AR2, MA2,
kita coba aja nanti bisa mendapatkan kira-kira benar nggak sih nanti model yang kita buat ini adalah AR2 MA2. Jadi memang penentuan order itu kadang antar satu orang dengan orang yang lain tidak sama, dan saya juga sampai sekarang mengakui bahwa menentukan order itu adalah sesuatu hal yang susah, sehingga kalau misalkan nanti dapat kasus kayak gini, karena memang kasus MA itu murni jarang terjadi, agak susah. Saya kemarin buat modelnya juga nggak ketemu sampai yang baik, sehingga memang nanti pada saat pembuatan model tidak selalu harus, oh ini jangan-jangan ini MA ya, ini ARMA ya, kayak gitu. Yakini aja mana yang dipakai salah satu, kemudian dicobakan untuk mendapatkan model yang paling baik. Kalau ini ARIMA, jadi datanya kayak gini ya, datanya dia terlalu tinggi, kemudian sedang, terus lalu turun, terus naik lagi, terus naik lagi kayak gini. Jadi dia tidak ada, datanya itu tidak di sekitar nilai rata-rata. Kalau di sini kayak gini ya, misalkan nilai rata-ratanya di sini ya asumsikan. Dia kan nilainya terlalu jauh, sehingga untuk melakukan pemodelannya dia harus dilakukan suatu proses yang dinamakan proses differencing terlebih dahulu. Kemudian kita dapatkan nilai ordernya di sini, order untuk MA-nya 1, kemudian untuk AR-nya 2. Ini 1, 2. Terus kalau ini ada yang agak ini kan di sini kan jauh banget, jadi tidak terlalu diperhitungkan, tidak apa-apa. Jadi modelnya adalah nanti kita dapatkan model ARIMA 211. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan model, kita nanti akan melakukan estimasi. Setelah estimasi, kita akan menentukan terlebih dahulu pengujian diagnostik atau pengujian asumsinya. Di dalam model ARIMA, dia hanya ada dua pengujian, yaitu uji normalitas dan uji white noise. Nah, yang pertama uji normalitas seperti biasa, kita buat H0 dan HA-nya. H0 data berdistribusi normal dan HA data residual tidak berdistribusi normal. Jika nilai probabilitasnya dia lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan kita simpulkan bahwa residual kita berdistribusi normal. Jadi kalau residual kita berdistribusi normal, maka asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian asumsi yang kedua adalah pengujian white noise. Pengujian white noise ini dilakukan dengan menggunakan salah satu caranya adalah dengan menggunakan kolerogram. Kita lihat nilai ACF dan PACF-nya, apakah ada nilai ACF dan PACF yang melewati batas, serta apakah nilai probabilitasnya ada yang kurang dari 0,05. Suatu data dikatakan atau suatu model ini dikatakan memenuhi asumsi white noise, jadi residualnya white noise itu adalah ketika ACF PACF-nya tidak ada yang melewati batas, jadi ini ACF dan PACF-nya tidak ada yang melewati batas, serta semua nilai dari probabilitasnya nanti dia lebih besar dari 0,05, maka dia dikatakan white noise. Jadi kalau dua hal ini terpenuhi, teman-teman sudah bisa melakukan identifikasi model atau interpretasi model dan bisa melakukan suatu bentuk peramalan. Sekian dari saya untuk materi kita pagi hari ini. Mohon maaf apabila suara saya tidak terlalu terdengar atau agak nggak begitu baik karena memang saya belum bisa optimal hari ini terkait dengan materi ini. Nanti kalau misalkan videonya agak kurang bisa optimal, nanti coba akan saya buatkan video lagi dengan materi yang sama karena saya memang merasa hari ini suara saya tidak terlalu bisa optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.